Dulu. Oke. Udah kerikot ya? Siap udah mas. Iya. Assalamualaikum saat lagi. Panggil apa nih? Sarjat mas. Sarjat. Siap. Di ini aja dulu kali ya, perkenalan dulu kali ya. Siap mas. Sok atau. Siap. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Utama Sarjat Mubarak Sugiman. Program studi di Pulau 4. Pemanduan lalu lintas udara 21 Alfa. Asal dari Manokwari, Papua Barat mas. Waduh, dari Manokwari. Siap. Lumayan juga. Siap ya mas. Main jauh mas. Tapi emang banyak sih dulu angkatan gue juga. Yang dari Jayapura sih, tapi banyak. Kontingen timur masuknya mas. Iya benar. Tapi ini udah kelar ininya, apelnya segala macam. Siap, kebetulan kami yang di tower kan sedang karantina mas. Jadi apelnya juga sudah selesai. Apel Oh, malam. apel ini doang, apel barak doang kali. Siap ya mas. Karena kan lagi karantina jadi tidak ada apel di lapangan mas. Oh Apelnya iya. langsung ke barak-barak. Berapa lama itu karantina di situ dipisah? Karantina kami kan yang tahap ketiga mas. Jadi untuk tahap ketiga ataupun tahap kedua kemarin di tower ini 2 minggu mas. Oh, sama ya, yang angkatan pertama juga gitu ya? Yang tahap 1 masuknya kan tanggal 2 Juni itu langsung di Curug 1 mas asramanya. Oh, enggak di karantina di situ dulu. Enggak mas, karena kan posisi asrama masih kosong mas. Jadi Oh ketika iya tahap juga sih. 1 masuk di Curug 1, nah kemudian yang tahap 2 itu mas, karena 2 minggu setelah tahap 1 masuk tanggal 17 itu mas. Karena baru dipisah mas di asrama tower. Kalau dulu seniornya bilang warrior mas. Asrama warrior. Selama apa? Warrior mas. Waduh, kenapa disebut begitu? Itu dari omongan senior sih mas. Cuman kami lebih Oh, kenal dengan tower sih mas. Tower 1 sama tower 2 mas. karena kayak tower tinggi ya. Ya mas, memang namanya juga tower sih mas. Dikasih tulisan memang tower. Oh, tower 1, tower 2 gitu. Siap. Nih, sebelum lanjut ke yang lain-lain nih. Kan sekarang STPI namanya berubah ya, jadi PPI Curug ya. Iya, Politeknik Penerbangan Politeknik Indonesia mas. Penerbangan Indonesia. Itu yang apa maksudnya, lu tahu alasannya nggak? Maksudnya faktor dari apa gitu? Kenapa bisa sampai berubah dari sekolah tinggi sampai ke politeknik kayak gitu? Oh siap mas. Sebenarnya untuk garis besarnya sih mas, karena sistem sekolah kita kan lebih mengutamakan vokasi mas, lebih banyak praktek seperti itu kan mas. Ah benar-benar. Jadi garis besarnya memang mengarah ke sana mas. Cuman kalau untuk lebih detail dengan peraturan dan dokumennya, mungkin dari manajemennya sih mas, sama dari BPSDM juga dari kita kan memang mengacu buat ke arah politeknik sih mas. Lebih ke arah vokasi mas, kan kita sebagai taruna kan di kedinasan di sini kan memang prioritasnya lebih teori sama praktek, banyakan praktek. Banyakan praktek ya. Siap. Berarti ngacunya ke ini juga ya, ke peraturan si pemerintahnya juga ya. Ada hubungannya Siap, sama undang-undang juga berarti ya. Siap mas, tuh memang kan kalau berubah begitu kan otomatis kan dasarnya dari undang-undang sih mas. Iya, perubahan. Cuman memang kalau terlalu siap. Perubahan namanya itu ya. Siap. Iya. Nggak, soalnya banyak yang nanya juga ke gua di komplek. Yang Siap. Iya, yang orang tuanya malah pada tahunya masih PLP aja namanya. Ya kan soalnya jalannya juga masih jalan raya PLP Curug mas. Nah itu dia yang paling dikenal sampai sekarang malah PLP.
Iya mas, Di kan di angkot-angkot di sini juga kan PLP bilangnya iya mas. dikiranya tuh sama orang tua yang di komplek nih mau masukin anaknya, dikira tuh STPI itu udah nggak ada gitu, berubah gitu karena berubah nama itu. Jadi masih banyak Enggak sih mas. salah apa salah persepsi gitu. Jadi Siap. soalnya Kan dari banyak dulu kan memang, siap gimana? mas. Karena memang kan dari dulu udah berubah juga kan mas, namanya Iya menyesuaikan dari dengan ini kebutuhan dan kemudian peraturan-peraturan yang diterapkan sama kita kan khususnya dari Kemenhub sih, iya benar mas. di bawah naungan Kemenhub dari Ya, mas. Cuman API. sekolahnya dengan sistemnya sama sih mas, Iya, kedinasan tetap secara garis besar mah nggak ada yang berubah ya. STPI, betul mas. Cuman ya karena kita ngikutin peraturan yang ada, jadi harus berubah nama itu doang kan paling. Ya mas. Karena lebih ke arah vokasinya aja tadi yang lo bilang. Siap, betul mas. Kan adaptif juga mas, menyesuaikan dengan keadaan dan Iya kebutuhan benar. gitu mas. Lu masuk situ tahun berapa? Kami batch 2016 mas, angkatan 2016. Iya kemarin kemarin gue minta kontak lu dari si ini si Noval. Oh iya mas, Kebetulan betul gue mas. masih masih kontek-kontekan. Mereka juga masih sering main ke rumah sih Siap siap. dari Instagram lagi-lagi. Kenal dari Oh Instagram iya mas, awalnya. siap Itu bakal ada pembahasan juga tuh ke arah situ tuh nanti. siap mas. Kan yang penting bisa bersosialisasi kan mas. Iya Apalagi kan satu alma mater kan mas. benar. Maksudnya gue nggak mandang mau jurusan apapun sebenarnya. Kadang kan masih banyak stigma di luar sana juga tentang ya tentang STPI yang dinilai orang yang dinilai orang awam tuh ya senioritasnya itu kan. Justru gue Oh iya pengen mas, siap. pengen ngebangun ya dari mulai gue sendiri gitu ke teman-teman sama ke junior gue, pengennya ya senior junior di barak aja gitu maksud gue. Selepas dari luar itu kan kita Siap mas. jadi partner aja gitu loh. Siap mas. Sebenarnya kami di barak juga sama junior sebenarnya udah ini mas, maksudnya slow aja gitu. Maksudnya bahasa gaulnya kan Ya slow memang aja gitu mas sama junior kan. memang udah Lebih santai beda sih mas, udah beda masanya ngobrol juga. lebih asik. Siap mas. Kan harus harus cari cara gimana pun caranya ya kita jauhin hal-hal yang negatif juga lah gitu. Pasti mas. Karena sampai sekarang pun masih banyak stigma di luar sana yang notabene kenal sekolah kedinasan tuh dipukul rata gitu. Maksudnya dalam artian masih masih banyak pertanyaan tentang ada kekerasan atau enggak di dalam asrama kayak gitu-gitu. Iya mas, itu sebenarnya kalau saya pandangan saya sebenarnya kan sudah terbangun dari zaman dulu kan mas. Iya Cuman betul. berkembang sampai sekarang. Cuman sejauh ini yang terjadi di asrama, apalagi kami yang sekarang di tower pun kan, ini kan kami tahap 3 kan bukan cuma tingkat 4 mas, bukan cuma angkatan saya. Ya nyampur Ada ya. angkatan 2000, ya mas betul. Ada angkatan 2016 saya, terus 2017, 2018 dan ada pun tingkat 1 mas, dan baik-baik aja mas. Maksudnya satu sama lain justru lebih santai sih mas, lebih suka bercanda lah mas sama junior. Iya emang harusnya begitu sih. Maksudnya kita masih banyak cara lah kita jauh-jauhin hal-hal yang kayak gitu kan. Ya mas, betul mas. Cuman memang balik lagi setidaknya untuk saling menghargai tetap ada dengan Benar, aturan-aturan yang itu sesuai. harus lah. Maksudnya kita Siap mas. respect sama yang lebih eh, dituakan. Ya Lebih, sopan santun ya sih betul. sebenarnya. Nah sebenarnya sama sih mas, etika yang diajarkan di luar kan seperti itu. Cuman karena Iya, di sini lebih sempit ranahnya, ya jatuhnya memang karena kita beda kakak adik kan mas, kakak kelas sama adik kelas sih gitu. Jadi benar. ya saling tegur sapa, yang adik kelasnya menjalankan etikanya seperti apa. Nah sebagai senior ataupun kakak kelasnya juga punya etika terhadap adik kelasnya seperti apa. Iya benar-benar. Soalnya Seperti itu sih. dari kemarin sih gue selalu ngingetin, ya termasuk maksudnya dari jurusan gue dulu nih TPU
yang sekarang tingkat 4 yang masih kontekan sama gue kayak Noval dan teman-temannya. Maksudnya gue ngasih tahu PPU 10. mereka, iya gue ngasih tahu Ya, mereka, maksudnya jangan sampai ya kita yang udah senior ngerasa paling punya power atau apa gitu, mentang-mentang di barak kondisinya seperti itu kan. Tapi maksudnya gue selalu tekankan sama mereka, kita nggak tahu di luar sana setelah kita kerja bisa jadi kan junior kita malah jadi atasan kita nantinya gitu loh. betul Mas, betul, Takutnya kan betul Mas. semisal di dalam asrama kita ada dendam atau apa, ya kita kan nggak pengen kejadian yang enggak juga nantinya di lapangan pekerjaan kan. Nah, apalagi kan lapangan pekerjaan kan lebih luas Mas, dan jangkanya kan kita lebih panjang gitu Mas. Nah itu benar. Kalau ada hubungan yang kurang baik antar senior junior, kalau berimbas ke sana kan kasihan gitu. Betul. Gitu. Ya makanya ya apalagi nih gue pengen ngobrol sama Danmen langsung. Maksudnya gue nggak mau ngelangkahin yang lain dulu gitu. Dan dalam artian Siap, Danmen Mas. yang di apa ya, bisa dibilang yang dipercaya paling pertama di antara taruna yang lain kan. Siap, Kalau Mas. di universitas ya ketua BEM lah bisa dibilang kan. Betul Mas. Jadi ya nextnya mungkin misalnya ada link dari lu yang sekiranya bisa diajak ngobrol sama gue buat sharing aja gitu, bisa Siap. di inilah. Dikondisikan Mas. Iya. Siap. Karena banyak yang pengen tahu juga gitu, Jat. Banyak yang Oh, pengen siap, tahu Mas. dalamnya PPI Curug tuh kayak gimana gitu. Kan kebetulan gue ada YouTube channel. Oh ya Mas. Maksudnya gue pengen sharing sama pengen ngubah stigma masyarakat juga gitu tentang PPI Curug yang selama ini di Siap, masyarakat Mas. gitu. Memang sekarang juga dari PPI khususnya Taruna kan kami juga sosialisasikan tentang kehidupan Taruna. Kalau di Resimen kan melalui Duta STPI Mas. Oh, iya. Kalau sekarang kan Duta PPI kan, Duta Iya, gue lihat PPI. ada tuh. Nah ya Mas, jadi tuh di situ di blow up, kemudian disosialisasikan kehidupan ketarunan seperti apa, dan kemudian apa yang harus disiapkan. Kurang lebih seperti itu sih Mas. Untuk stigma-stigma negatif atau tidak, hal-hal yang dari orang luar ataupun masyarakat pengen tahu tuh setidaknya bisa terbuka sedikit demi sedikit. Iya, dengan di blow up sama program kerja dari kalian kan. Siap, betul Mas. Terus lo awal masuk Curug lewat jalur apa? Waktu di tahun 2016 tuh kebetulan untuk STPI kan waktu itu STPI Mas. Ya. Dia punya jalur pembukaan waktu itu ada reguler Mas. Untuk angkatan kami jalur pembukanya reguler. Reguler tuh berarti yang mandiri ya? Beda Mas. Jadi mandiri itu di angkatan saya juga ada, cuman dia masuk 1 bulan setelah kami masuk yang reguler Mas. Bedanya di mananya? Kalau untuk reguler kan kami masih dapat ini Mas, masih dapat subsidi dari pemerintah. Oh iya. 30%. Nah, sehingga biaya yang kami keluarkan jauh lebih sedikit dibandingkan rekan-rekan kami yang dari mandiri. Berarti Seperti yang itu, Mas. yang di angkatan lu sekarang semuanya masuknya di reguler? Reguler sama ada yang mandiri Mas. Kalau Jadi kayak untuk waktu Noval gitu? Novel itu kan satu angkatan sama saya. Jadi kebetulan waktu pembukaan ketika saya daftar Mas, itu kan bukannya 5 prodi Mas di STPI. Waktu itu kan ada TPU, TNU, TLB, kemudian PLLU sama penerangan aeronautika Mas. Seperti itu. Nah itu yang dibuka di reguler. Cuman ketika kita daftar, ngikutin proses tahapan seleksinya, kemudian sampai terakhir tahap pantuhir, kebetulan rekan-rekan dari AIS atau penerangan aeronautika itu berubah jadi PLLU Mas waktu itu. Oh gitu. Jadi kami PLLU punya 2 course Mas, Alpha sama Bravo. Yang Bravo mandiri? Nah, enggak Mas, tetap reguler, cuman mereka dari prodi penerangan aeronautika Mas, AIS gitu Mas. Oh iya paham. Seperti itu. Cuman karena waktu itu melihat prospek lulusan ke depannya yang dibutuhkan lebih ke arah PLLU,
Waktu itu teman-teman dari PA yang lulus di Pantuhir berubah menjadi PLLU 21 Bravo, Mas. Nah, Oh, kemudian kami totalnya 5 prodi itu, Mas. Pendidikan di PPI, setelah 1 bulan baru pembukaan pendaftaran untuk rekan-rekan mandiri, Mas. Untuk angkatan saya. tapi tesnya banyak yang belum tahu juga, kayak mandiri sama yang ada subsidi dari pemerintah itu sama atau beda? Waktu tahapan saya sebenarnya tesnya sama aja, Mas. Untuk reguler sama mandiri sama aja. Nggak Yang ada. membedakannya itu di pembayarannya ketika kami pendidikan, seperti itu, Mas. Oh, bedanya dapat subsidi sama enggak aja gitu ya. Betul, Mas. Tapi tesnya nggak Jadi ada kalau tes khusus, yang subsidi ada tes khusus gitu nggak ada. nggak ada, Mas, untuk tesnya memang sama rata. Dari waktu kami kan ada tes potensi akademik, psikotes, Ah, kesehatan, kesamaptaan, sama wawancara, Mas. Dan itu sama dilakukan sama rekan-rekan mandiri juga sama seperti itu. Cuman untuk angkatan kami kan ada yang diploma 3, Mas. iya. Nah, diploma 3 itu seperti rekan-rekan dari TMB, TBL, sama OBU. Hmm, Nah, karena diploma 3 kan masa pendidikannya 3 tahun, itu iya. sudah lulus di Hmm, tahun 2019. Dan kemudian kami yang diploma 4 masih melanjutkan pendidikan sampai sekarang, Mas. iya, iya, iya. Berarti kalau dapat subsidi gitu kan, oh, kemarin kayak junior gue di SMK tuh ada yang nanya juga, mereka kan baru lulus nih. Nah, Ya, mereka Mas. maksudnya masih bertanya tuh, semisal yang dapat subsidi itu ketika lulus nanti, apakah ada jaminan kerja langsung dari STPI-nya itu gimana? Ya, Mas. Sebenarnya untuk jaminan kerja itu tergantung program pembukaan pendaftaran dari PPI-nya sendiri, Mas. Jadi kan sebenarnya untuk PPI kan ada 3 jalur masuknya, Mas. Hmm. Ada reguler, kemudian mandiri, sama pola pembibitan, Mas. Oh, yang Polbit itu ya? Nah, ya Polbit itu yang bisa dikatakan sudah langsung akan menjadi ASN, Mas, aparatur sipil negara kan, jadi PNS seperti itu. Sedangkan untuk kami yang reguler itu lulus memiliki banyak prospek sepertinya, Mas. Kan untuk kami misalnya PLLU kan, Mas. Iya. Untuk PLLU kan untuk masuk ke stakeholder kita kan Airnav itu kan bukan ini, Mas, bukan seperti PNS. Iya benar. Jadi kan BUMN. Nah, makanya kami yang reguler PLLU, baik yang reguler sama mandiri, prospeknya ke arah sana, Mas. Jadi ketika junior saya ada yang PLLU cuman jalur Polbit, dia nggak bisa masuk ke Airnav, Mas. Atau ke stakeholder itu. Dia Iya, memang prospek dari regulator ataupun PNS itu, Mas. karena sudah terikat tadi yang pola pembibitan itu Betul, untuk Mas. langsung jadi ASN ya. Nah, kalau Polbit sama reguler sama mandiri baru itu beda, Mas, ada tesnya. Oh, yang Polbit Yang berarti Polbit yang kan yang otomatis, beda. betul, Mas. Dalam tahapan tes kan Polbit punya tes seleksi kompetensi dasar SKD, Mas. Tes Oh. PNS. Oh, itu berarti Seperti tes itu. PNS-nya langsung di awal sebelum masuk ya? Siap, betul, Mas. Di Oh. awal tahapan pendaftaran untuk Polbit, Mas. Berarti itu yang jadi jaminan ketika yang pola pembibitan nanti lulus dari PPI Curug, mereka nggak usah pusing nyari kerja sebenarnya, karena langsung diprogramkan untuk jadi ASN tadi. Siap, betul, Mas. Karena itu kan formasi yang sudah ditetapkan sama BPSDM Perhubungan, Mas. Begitu, Kayak Mas. kayak, kayak Sedangkan yang kalau untuk, yang Polbit itu dibatasin prodinya. ya, Mas, tentu sesuai kebutuhan dari BPSDM dan formasinya, Mas. Jadi memang harus menyesuaikan ke arah sana karena masuknya ke PNS itu, Mas. Nah, yang di angkatan lo ada berapa prodi yang masuk di jalur pola pembibitan itu? Untuk Polbit di angkatan saya kebetulan tidak ada, Mas. Waktu di 2016 pembukaan dari PPI itu reguler sama mandiri, Mas. Seperti itu. Oh, karena mungkin belum belum terlalu membutuhkan, makanya nggak ada pembukaan ya.
Siap Mas. Jadi kan kalau Polbit kan memang lebih mengarah ke regulator. Hmm. Sedangkan kalau misalnya kayak teman-teman saya yang di TMB sama TBL itu kan kemarin sudah lulus, kemudian rata-rata pada melanjutkan ke ini kan Mas, ada yang ke AP, kemudian juga di Batam. Nah itu kan bukan PNS Mas, cuman kan lebih ke ada yang kalau AP kan BUMN gitu kan Iya Mas. benar. Nah seperti itu sih Mas. Ya intinya yang reguler berarti kan prospeknya tergantung dia pengennya di mana kali gitu ya. Siap, sebenarnya untuk kelebihan dari reguler kita memiliki banyak opsi buat memilih Mas. Ya bebas lah Seperti gitu. itu. Bebas. Cuman kalau buat kelebihan dari Polbit, dia sudah dipastikan sesuai dengan informasi PNS yang dibutuhkan. Ya Dia enggak. pendidikan berapa tahun, lulusnya tahun berapa. Cuman dia nggak bisa masuk ke ranah seperti kita gitu. Masih dia Ya memiliki keleluasaan seperti itu. karena sudah terikat gitulah. Betul Mas. Tapi lu maksudnya masuk di PPI Curug emang ini apa maksudnya emang pengen sendiri atau ada faktor dari orang tua gitu? Oh siap Mas. Sebenarnya kalau dari saya pribadi, memang sudah tertarik Mas sama dunia penerbangan. Hmm, Suka aja kan Mas. Dari dulu kan sebelum masuk PPI kan suka aja sama hal-hal yang berbau penerbangan kan. Apalagi kita di Manokwari misalnya Mas. Di Manokwari kan yang namanya pesawat itu kan keren banget gitu kan Mas. ya, Apalagi jadi bagian yang mengurusi hal-hal seperti penerbangan itu Mas. ya Nah, terlihat terlihat wah lah di sana gitu kan? nah betul, dan mungkin sebagian banyak rekan-rekan juga pasti untuk dunia penerbangan sendiri merupakan tantangan dan sesuatu yang keren gitu menurut kita kan Mas. Namanya Iya penerbangan benar. pesawat gitu kan bisa, menurut kita keren. Cuman memang dulu stigma orang awam tentang penerbangan tuh biasanya lebih ke pilot Mas. Betul. Karena tahunya Nah hanya iya ke pilot pilot. aja gitu. Nah iya, bahkan untuk STPI saja banyak orang awam yang pun tanya sama saya, eh, STPI itu pilot atau tidak, kita langsung ditanya sudah pernah terbang apa belum tanpa Benar-benar. mengetahui prodi kita gitu kan Mas. Benar, itu Jadi kejadian kadang, di gua dulu. iya itu Mas. Jadi harus dijelaskan, memang Ya, harus butuh sosialisasi kalau memang di benar. PPI Curug sendiri memang bukan cuma penerbang, ada juga jurusan-jurusan yang lain Betul. seperti itu. Yang notabene memang bekerjanya di lingkup Cuman memang penerbangan. penerbangan gitu Mas. Cuman memang karena di sini kan blow up-nya juga pilotnya memang bagus-bagus kan Mas. Asli. Emang kemudian jadi sekolah penerbangan paling senior lah Iya, paling seperti itu Mas. paling tertua lah. Nah, cuman kemudian siap, siap betul Mas. Cuman ketika itu memang ada hasrat pengen jadi pilot kan Mas. Namanya dulu dari kecil atau nggak dari SMA kan keren gitu Mas jadi pilot kan. Nah, jadi pilot bayangannya keren, cuman waktu itu akhirnya eh, lebih tertarik kayaknya ke arah komunikasi gitu kan Mas. Sesuatu komunikasi penerbangan gitu kan lebih keren gitu kan Mas. Kayak dengar pilot ngomong gitu kan, pilot nih ngomong sama siapa gitu kan Iya. maksudnya. Nah seperti itu kan. Kebetulan waktu itu ada momen di mana saya pernah naik pesawat dan dapat kesempatan tuh Mas duduk di kokpit bareng pilot gitu kan Mas. Oh gitu. Awalnya berarti dari situ. Nah, iya itu salah satu awalnya juga Mas. Selain yang tadi yang keren juga gitu kan, terus panggil ke kokpit, terus kan lihat kan ada komunikasi yang berjalan antara pilot. Iya. Tapi nggak tahu ini pilot komunikasi sama siapa kan Iya pakai benar. headset. Akhirnya sering berjalannya waktu, tahu itu namanya itu yang di tower tuh kan. Oh yang di tower yang bangunannya tinggi. Kerjanya ngapain sih? Mulai cari tahu gitu kan Mas. Mulai cari tahu. Oh ternyata memang untuk itu namanya PLLU, pemandu lalu lintas udara, yang ngatur dan mencegah tabrakan antar pesawat di udara gitu Mas. Oh Hmm. terus ini kayaknya keren nih, dan mungkin minat dan bakat kayaknya lebih melihat ke arah sana dan suka dengan komunikasi sepertinya Mas. Kayaknya cocok seperti itu. Nah, kemudian di 2016 itu bukalah pendaftaran PPI, dan yang membedakan waktu itu adalah diploma 4-nya Mas, kebetulan. Iya, karena yang lebih sering D3 sih ya kalau PLLU. Nah, untuk sekolah-sekolah di bawah BPSDM kan UPT-UPT-nya seperti
ATKP Surabaya, sekarang kan sudah berubah nama juga, Poltekbang Iya. Surabaya, kemudian ATKP Makassar, ATKP Medan, juga buka di saat yang bersamaan PLLU, cuman buka untuk program studi Diploma 3. Yang bersamaan di situ kan PPI membuka Diploma 4. Iya, Jadi betul. wah kayaknya lebih keren kan Mas, lebih keren, lebih tertantang, dan akhirnya coba daftar di situ Mas. Seperti itu. Ya D4 itu kan karena bisa dibilang setara dengan S1 lah ya kalau di universitas gitu. Karena Saya betul Mas, karena banyak yang nggak tahu juga gitu, bukan nggak tahu sih, banyak yang belum tahu. saya betul Mas. Cuman memang untuk PPI sendiri, untuk prodinya kan kami PLLU sendiri punya license Mas. Iya. Kalau Diploma 4 kami dapat license radar gitu Mas. Jadi membeli, punya manfaat yang lebih, yang include gitu Mas. Iya benar dengan Waktu itu. Jadi menurut saya menarik nih buat daftar, akhirnya coba, alhamdulillah lolos itu Mas. tapi Gitu, di Mas. keluarga ada yang di penerbangan juga sebelumnya atau nggak ada sama sekali? Nggak ada Mas, saya pertama kayaknya Oh sama untuk berarti. penerbangan. Karena Sama Mas. bisa dibilang gue masuk Curug sebenarnya point of view-nya karena gue pengen nyenengin nyokap sih. Soalnya Pastilah Mas. ya Ya. soalnya itu gue udah keterima di ITB gitu lewat jalur PMDK pas dari SMK, kebetulan kan gue SMK Elektro. Karena Oh siap. memang minatnya ke arah elektronika begitulah dari awal gitu. Begitu Siap. udah lulus ITB lewat PMDK, tinggal ngurus administrasi doang sebenarnya buat datang ke ITB-nya langsung. Tapi nyokap waktu itu nyodorin brosur itu STPI yang notabene STPI. gua nggak tahu apa-apa sama sekali. Maksudnya STPI itu apa, gue sama sekali nggak tahu. Dan di zaman dulu kan maksudnya kita sosial media masih jarang lah ya, info-info. Masih belum terlalu, yes, betul Mas, belum Iya, seperti sekarang, seperti Instagram gitu info kan. kayak gitu belum terlalu booming. Dan dari STPI-nya juga kan belum terlalu ngeblow up apa itu STPI gitu loh. Betul Mas. Kalau Betul Mas. yang memang latar belakang yang udah ada keluarga penerbangan sih, mereka enak gitu, maksudnya dalam artian udah tahu info-infonya gitu lah. Lebih lebih tahu banyak dibanding kita gitu kan. Iya, itu gue benar-benar buta banget, maksudnya awalnya tuh gue nggak tahu apa-apa. Berarti nggak tahu ini juga Mas, kehidupan Taruna seperti Gue apa. sama sekali nggak tahu gue. Sampai gue akhirnya ada teman maksudnya di yang pengen masuk masuk STPI, teman SD barengan gitu. Mereka tuh udah tahu ada 3 orang. Itu yang benar-benar niat banget pengen masuk ke STPI. Jadi ditunjukin lah tuh video-video tentang STPI kayak gimana gitu. Oh, Mereka di YouTube mungkin Mas. ya mereka sampai beli buku tes psikotes, terus buat tes potensi akademik dan lain-lain gitu. Sedangkan gue karena memang malahan dulu gue awalnya pengen, ya udah gue pengen gak gue lulusin aja di Curug, karena gue pengen tetap kekeh mau ngambil di ITB gitu kan, sayang kan. Jadi bener-bener nggak Lagi kan niat. ITB kan punya nama besar gitu. Ya awalnya bener-bener nggak niat Iya, sama sekali masuk Curug. Cuman yang ya kita kan nggak tahu ya, mesti rezeki adanya di mana, tempatnya di mana kita nggak tahu. betul Mas. Nah, Betul Mas. yang temen gue 3 orang ini yang bener-bener niat itu malah nggak masuk gitu. Sedangkan gue yang nggak niat Oh, masuk sendiri. berarti Itu rezeki Mas. benar, makanya tadi gue bilang kita nggak ada yang tahu Rezeki. rezeki kita di mana gitu. Teman gue yang benar-benar niat Siap masuk Mas. STPI malah malah nggak masuk. Tapi yang lucu akhirnya mereka masuk di tahun berikutnya. Jadi mereka jadi junior gue di TPU Oh, waktu itu. jadi junior Mas. Lucunya di situ. Banyak sih Mas kejadian. Jadi Banyak yang canggung kan Mas kita, jadi kejadian seperti itu. canggung aja gitu loh. Wah teman gue Paham, nih, paham mesti Mas. Iya. teman SD gue gitu. Iya. Ini maksudnya sharing aja ini kayak gitu. Banyak kan yang orang belum nyoba aja udah lemah duluan gitu loh.
udah ngedown duluan. Iya mas. Mereka nggak percaya Betul. diri dengan kemampuan mereka gitu. Terus ya Siap. kayak kayak tadi di awal kita ngebahas ada yang notabene kayak lu kan ada sebagian subsidi subsidi juga ya. Siap betul mas. Nah kalau yang Polbit tadi itu full dibiayain atau dia bayar juga? Untuk pola pembibitan itu kan mungkin buat adik-adik atau mungkin yang mau bergabung ke PPI kan Betul. bisa diakses kan di www.sipencatar.debhub.go.id. Di situ lengkap mas. Ada juga biayanya juga dicantumkan atau langsung ke website ppicurug.ac.id juga ada mas. Jadi ada biayanya seperti itu. Cuman yang di list di situ untuk Polbit itu dia tidak membayar biaya perkuliahan seperti itu mas. Oh Cuman berarti dia membayar biaya asrama, asrama. makan, dan perbekalan seperti itu mas. Iya berarti Dan lebih perlengkapan lebih seperti itu. ringan lah ya. Jauh lebih ringan dibandingkan reguler maupun mandiri Iya soalnya kan seperti itu ya mas. biaya biaya pendidikan lumayan juga soalnya. Betul mas, kan ilmu kan mahal mas, Iya benar. apalagi untuk penerbangan sendiri. Karena banyak yang mestinya notabene mereka benar-benar niat pengen terjun di dunia penerbangan tapi mereka apa ya? Ya mestinya maaf maaf apa aja gitu terbatas dengan kondisi ekonomi mereka gitu. Biaya. Iya Siap mas. dan mereka jadi langsung kayak ngedown gitu karena ya kita kan tiap individu beda ya mentalnya ya. Maksudnya ketika Siap betul ada mas. di kondisi ekonomi yang sulit gitu untuk bayar biaya di sekolah di penerbangan, jadi mereka langsung ngedown. Makanya ya dengan adanya video ini mungkin bisa membantu juga gitu buat teman-teman adik-adik yang baru lulus SMA, SMK gitu. Maksudnya jangan jangan langsung Betul patah mas. semangat ya nggak? Siap betul mas. Apalagi kan PPI sekarang kan baru buka jalur Polbit. Nah, otomatis kan lebih terjangkau biayanya mas, jauh lebih terjangkau. Polbit, kemudian dengan biaya terjangkau itu juga udah masuk ke formasi ASN. Jadi benefitnya menurut saya sudah sangat bagus gitu mas. Iyalah pasti. Ya Dengan ada walaupun memang persaingannya harus dibilang cukup besar karena untuk Polbit sendiri kan tahun ini cuma menerima satu kelas mas tiap prodinya itu. ya karena dengan benefit yang didapat ya otomatis peminatnya juga akan jauh lebih banyak pasti. Iya mas. Nah di situ kemudian balik ke kita masing-masing. Ya, Apakah kita mau bersiap, mau siap sama tahapan tesnya, atau mungkin mau santai-santai, ya itu balik lagi ke diri masing-masing sih mas. Kalau dari saya pribadi, menurut saya untuk masuk dan untuk sukses sama gol yang kita capai kan lebih ke persiapan mas. Yang benar, lebih siap biasanya yang lebih menang. Cuman benar. ya jangan lupa berdoa juga, soalnya kan Ya, rezeki itu mas. betul. Kayak kayak ya kayak tadi gua Yang aja seperti kejadian, iya, yang notabene gua nggak betul niat mas, sama sekali kan. betul, Tapi kita nggak ada yang tahu rezeki gitu. betul mas. Nah betul mas. Ya sharing-sharing aja sih sebenarnya gue pengen sharing aja karena gue senang ngobrol sebenarnya. Gue senang ngobrol sama Siap mas. ya orang-orang yang notabene gue baru kenal juga gitu. Karena gue mikirnya dengan gue ngobrol sama orang baru, gue bisa dapat perspektif baru gitu, sudut pandang baru. Oh iya. Terus kan ya Siap. apalagi Ini kita kebetulan kemarin Mas gimana? hubungin. Siap. Iya gimana? Kebetulan Mas hubunginya juga kemarin sebelum saya regenerasi nih Mas. Ini kebetulan udah setahun, sedikit lagi bakal regenerasi. Oh pergantian ya, Siap Mas, karena kan kami harus fokus ke tugas skripsi. akhir Iya, sama skripsi betul Mas. iya benar-benar. Jadi siap Mas. Sekarang sih sedang proses seleksi ke arah sana. Dengan pandemi kayak gini masih bisa berjalan kayak gitu. Bisa Mas, kan menggunakan via daring Mas, online. Oh, Jadi tahapan seleksi yang dulu saya ikutin sebanyak berubah Mas, untuk junior saya yang bakal calon komandan resimen seperti itu Mas. iya kan karena yang gue lihat memang jauh banget sih perbedaannya dari zaman gue sampai sekarang tuh ya bisa dibilang
udah jauh lebih baik sekarang sih kalau menurut gua, dengan program kerja yang dibuat sama kalian gitu. Gua nggak menutup kemungkinan, ya nggak munafik gue bilang kerja kalian jauh lebih baik dari angkatan gua. Ya Mas, sebenarnya kan eh, kesuksesan sebuah angkatan tuh ketika angkatan di bawahnya lebih sukses kan Mas. Benar. Apalagi kan sekarang kita tahu pola pikir milenial sekarang kan Asli. lebih terbuka gitu Iya. Mas. Lebih terbuka, jadi inspirasi ataupun ide-ide kreatif yang ada di Taruna itu coba kita kembangkan seperti itu Mas. Kalau dulu kan, kalau kita bicara zaman sebelum ini kan untuk mungkin banyak para Taruna yang memiliki ide, cuman buat menyuarakan dan menyampaikan kepada senior ataupun kakak kelasnya Agak lebih baik sulit. diam gitu kan Mas, daripada menyampaikan Betul. ide-ide. Nah, agak sulit. Tapi untuk sekarang kan kita paham dengan hal itu, jadi eh, segala ide ataupun inovasi dari setiap taruna itu boleh masuk ke kita dan boleh kita kembangkan melalui staff resimen seperti itu Mas. Hmm. Kemarin Gitu Mas. kemarin Jadi memang kemarin gue sempat lihat yang ikut lomba itu tuh, yang video yang buat Opoteka ya kalau nggak salah ya, PTK ya yang Mas. bikin film pendek. Oh iya, itu tiap tahun kan ada OPTK itu memang Mas, ada yang dilombakan untuk video itu Mas, video profile setiap sekolah dengan inovasi dan kreativitasnya masing-masing. Ya itu kayaknya baru baru juga sih sebenarnya, maksudnya program baru juga kayaknya. Di gua nggak ada dulu tuh kayak gitu. Oh iya Mas. Dan yang ya Itu maksudnya, memang kan sebenarnya untuk ya gua nonton, maksudnya ceritanya relate dengan kenyataan yang ada sih sebenarnya, cerita yang dibuat. iya Mas. Iya Mas. Sebenarnya memang cerita-cerita yang dikembangkan di situ kan, kalau semakin banyak yang menyentuh pemikiran orang kan semakin bagus, dan kemudian dilihat apa yang beda gitu kan Mas Ya dari benar. video-video itu. Ya agak ngelag ya. Mas, Halo, halo Jat. cek Mas. Halo Mas. Ada suaranya gua nggak? Kedengaran Mas, kedengaran. Iya. Aman Mas. Nggak, tadi sempat nge-freeze video lu. Oh, siap. Sinyal gua kayaknya nih Siap Mas. biasa second media. Kita juga di sini kayaknya sinyalnya juga agak ini sih Mas. Nah itu Nyarinya juga agak juga tuh, siap maksudnya Mas. fasilitas yang didapat kayaknya jauh lebih baik sekarang kalau gue lihat. Memang Mas untuk fasilitas, apalagi sekarang kan karantina kan, seluruh metode pembelajaran kan via online Mas. Jadi wifi, kemudian dari makanan, kemudian snack yang kita dapat juga sekarang alhamdulillah lebih berkembang sih Mas. Iya, banyak banyak Dengan perbaikan-perbaikan. banyak jadi pertanyaan juga, soalnya fasilitas yang didapat sekarang tuh apa gitu. Ya kan, kamar gue Oh, lihat udah ada AC ya. iya Mas, kebetulan memang ketika saya tingkat 1, tingkat 2 itu Mas, mau naik ke tingkat 2 memang fasilitas AC itu sudah ada. Iya itu Baru pertama kali dimunculkan. tahu dari si Noval sama anak-anak sih. Oh, siap Kenalin. Mas. Pas Betul. mereka main ke rumah aja. Alhamdulillah makin nyaman sih Mas untuk fasilitas asrama yang diberikan dari PP sendiri, Iya yang karena membuat Taruna bisa Taruna nyaman di asrama. kalau udah nyaman ya insya Allah juga belajaran jadi lebih fokus kan. Nah, tentu kan didukung itu Mas, kan kita kan kehidupannya di asrama Mas. Iya. Seperti itu. Jadi memang buat salah satu faktor penting ya kenyamanan Taruna itu sendiri untuk Benar. mendukung dari segi pembelajaran dan sebagainya, memang penting Mas buat fasilitas. Iya, semoga maksudnya jadi lebih baik aja dengan diberikan fasilitas kayak gitu. Kita kan individu beda-beda ya, maksudnya takutnya Betul Mas. malah jadi
manja atau gimana gitu ke depannya. Ya gue Oh, berharapnya sih buat jauh lebih baik gitu. untuk fasilitas sendiri tentu kan diatur sama PPI-nya Mas. Hmm. Kan AC-nya juga itu pun nyala ketika malam Mas. Jadi ketika siang itu memang sudah diatur buat tidak nyala dan diatur seperti itu Mas. Jadi memang kegiatan-kegiatan juga berjalan sesuai dengan eh, apa yang sudah ada gitu Mas. Hmm. Ketika apel jam belajar malam, dan begitu pun ada pengecekan Mas dari pembina maupun dari resimen. Misalnya taruna dalam tanda kutip ada yang ketika jam belajar malam malah tidur mungkin seperti itu Mas. Oh, itu masih ada ya sampai sekarang ya? Nah, ada saja Mas, cuman pasti diingatkan sama rekan sebarak dia, rekan prodi dia, atau bahkan dari resimen dan pembina juga seperti itu Mas. Iya, Dan maksudnya lama-lama kan pasti terbiasa dengan aturan-aturan itu sih Mas. iya benar karena terbiasa sih. Mungkin awal-awal kaget aja kita kan. Iya Mas, Gue dua, kan namanya dua, hal baru. 2 minggu di sana mau cabut gue tadinya. Oh kabur Mas. Asli. Karena gue ya memang satu karena bukan bukan niat awal kan. Oh iya Jadi Mas. masih masih apa ya, mentalnya masih belum terbentuk untuk di sana gitu, kaget lah. Tapi balik lagi Sebenarnya iya Mas. balik lagi ke tadi yang gue bilang, point of view-nya ya udah, gue pikirannya nyokap aja. Iya Mas. Sebenarnya wajar sih Mas kalau misalnya taruna baru masuk apalagi tingkat 1, terus apalagi 2 minggu awal kan di asrama atau di barak, terus mau punya pemikiran buat keluar, sebenarnya wajar Mas, Hmm, karena hal baru dan beda apalagi yang belum banyak tahu tentang ketarunaan betul, nih. Cuman kan kaget. itu nah justru karena hal itu tugas dari resimen ataupun Demustar sendiri yang harus memotivasi junior-junior itu sendiri. Benar. Nah, kalau saya sih sering bilang kepada adik-adik saya atau junior kan, eh, apalagi yang sudah masuk di sini terus punya pemikiran-pemikiran mau keluar, Mas. Iya Kan pasti. proses seleksi yang kita jalani di sini kan bertahap tuh, Mas. Benar. Dari kalau potensi akademik, kemudian psikotes, Protes. kesehatan, kesamaptaan, itu kan banyak banget tuh, Mas. Iya Sudah benar. diikuti semua, segala macam waktu sudah terbuang, dan kita sudah lulus, punya satu tempat di sini, dan kemudian punya pemikiran keluar, apakah tidak sayang Mas? Benar. Terus bagaimana dengan rekan-rekan ataupun orang-orang yang justru lebih punya niat masuk di sini tapi belum rezeki. Benar. Nah itu gimana, mikir nggak ke sana gitu. Akhirnya ya itu yang kita blow up dan sering kita sharing ke adik-adik kita, dan ujung-ujungnya juga ke orang tua kan Mas. Iya, Pasti karena karena paling sentimental sebenarnya kalau kita udah nyentuh ranah benar-benar hatinya mereka, kita sentuh gitu. Ya paling paling ya, paling benar sentuhnya lewat kayak kita mikirin orang tua kalian gimana susah payah dengan betul Mas. untuk masuk ke sana. Mereka kan juga pasti ya luar biasa lah pengorbanannya orang tua demi mereka gitu. Betul Mas, apalagi kan kalau udah pengorbanan segala macam, udah berdoa juga, kemudian udah Benar. bangga anaknya di dalam, kemudian akhirnya mau keluar kan sayang gitu Mas. Nah, Iya, jadi itu yang kita tekankan kepada mereka, coba dipikir lagi, dimotivasi lagi, benar. dan satu hal juga yang kita tekankan, saya sering bilang Mas, apalagi kepada catar-catar ataupun calon taruna yang angkatan tingkat 1 kemarin itu Mas. Mm-mm. Yang saya katakan, kami ketika masuk di PPI juga tidak serta-merta langsung pakai Chevron 41 kan Mas. Betul. Gak pernah berada di posisi satu-satu, tingkat satu-satu itu, pernah ada di Iya, posisi kalian. Dulu saya berada di posisi kalian, senior saya berada di posisi saya sekarang, dan sekarang alhamdulillah kan Mas, akhirnya bisa terlewati. Jadi sebenarnya itu yang penting. Kemudian teman barak saling motivasi seperti itu Mas. benar. Akan ada kepuasan sendiri sih maksudnya dari diri kita gitu. Ketika kita bisa Betul. ngelewatin gitu. Nah, nanti pelan-pelan pasti jauh lebih
enak Mas ketika sudah terbiasa dengan aturan. Iya Ketika benar. yang awalnya kita rasa wah ini beda nih, yang biasanya saya bangun siang kan, biasa bangun jam 8, tidur bangun jam 10, di sini kan wajib kan bangun setengah 5, kemudian Iya. sholat subuh dan olahraga pagi wajib kan Mas. Dan itu berlaku dari awal kita masuk sampai kita wisuda seperti itu. Jadi ya memang di awal-awal hal beda itu susah diterima Mas. Cuman Benar. kalau sudah terbiasa, insya Allah biasa bisa Tapi dijalankan. itu maksudnya eh, pada akhirnya yang awalnya gua nggak niat masuk sana dengan gua ada di sana sampai lulus, maksudnya itu bersyukur banget sih gua. Maksudnya gue banyak belajar kehidupan tuh di dalam gitu. Asli banyak Nah, iya banyak benar Mas. belajar kehidupan itu di dalam Benar. asrama gua, dan itu sampai ke bawah sampai sampai sekarang. Maksudnya setelah gua lulus pun itu masih bakal bakal keinget gitu. Maksudnya dengan apa yang udah gua pelajarin di dalam asrama itu di kehidupan nyata tuh kepake banget gitu. Kayak banyak kan orang pengennya instan aja ya, pengen gapai sesuatu pengennya instan, tapi mereka nggak mau ada usaha dan lain-lainnya gitu. Betul Mas. Di dalam asrama tuh maksudnya yang gua Padahal ambil, intinya di proses. iya, banyak orang yang nggak pengen pengen tahu prosesnya seperti apa gitu, mereka pengennya instan aja kadang. Betul. Apalagi ya maksudnya sorry ya, maksudnya apabila ada yang nonton video ini, kebanyakan anak-anak sekarang yang benar-benar ya bisa dibilang kayak tadi lu bilang milenial sekarang, kebanyakan mereka pengennya apa ya, instan gitu. Padahal yang harus dihargain kan ya proses yang kita jalanin gitu. Siap Mas. Jadi kan sebenarnya yang tidak ke blow up dari orang yang berhasil itu kan sebenarnya proses. Betul. Itu yang tidak ke blow up, lebih ke blow up itu langsung ke hasil. Wah ini nih udah kayak gini, oh ini udah kayak gini nih, udah seperti ini, tapi prosesnya tidak pernah ditunjukkan, padahal intinya ada di situ kan Mas. Iya. Kayak kita pun, saya pun seperti ini, misalnya menggunakan seragam, Iya. teman-teman saya, rekan-rekan saya menggunakan seragam, kemudian wow ini nih gimana caranya nih, keren nih pakai seragam. Ya memang mungkin aturannya seperti itu dan dikatakan keren, tapi kan prosesnya kan yang kita Iya. lalui juga Kita yang panjang ngalamin. seperti itu Mas. Ada pembentukan karakternya seperti apa. Nah seperti itu Mas. Itu sih Mas yang mungkin ini. Iya. Tapi menurut lu setelah lu ada di dalam, setelah lu pendidikan di PPI sejauh ini gimana? Yang pertama kalau pendidikan di PPI otomatis kan ini Mas. Pertama kaget dulu kan Mas. Kaget dengan aturan-aturan baru, aturan yang belum pernah kita dapat sebagai orang sipil. Maksudnya kita kan sini kan aturannya kan semi militer kan Mas. Iya benar, semi Bangun militer. dari kita bangun sampai kita tidur. Nah, dari kita bangun sampai kita tidur itu semua kegiatannya diatur. Iya, Nah, itu sebenarnya yang membuat kita agak berat di awal, untuk terbiasa dengan itu kan agak berat, Mas. benar-benar. Sebagai tingkat 1 kemudian punya banyak senior, Mas. Punya Benar. banyak senior ketika itu kan sebagai tingkat 1 lihat senior otomatis bawahnya segan, ada juga bawahnya takut gitu kan, Mas. Jadi itu dia, Mas. Jadi untuk masuk dan belajar dari awal pendidikan alhamdulillah baik Mas. Kemudian karena yang menantang itu tadi Mas, balik lagi ke motivasi awal, tertarik dengan dunia penerbangan. Jadi ketika dapat ilmu di kelas, oh ini menarik nih, kemudian bisa kita kembangkan, bisa kita belajar lagi, rasa ingin tahu tentang penerbangan juga meningkat, akhirnya ya ikuti pelajaran yang lebih baik. Apalagi kan kita tuh sebenarnya paling suka dengan praktek kan Mas. Benar. Praktek di lab itu. Benar, Kita di karena lab praktek ngontrol gitu. benar-benar. Seperti nah, jadi yang kita suka begitu dapat teori, setelah itu kita di praktek seperti apa di lab yang juga fasilitasnya sangat baik di PPI sendiri. Asli, benar. Dan kita juga terbantu dengan fasilitas laboratoriumnya. Jadi memang kegiatan berjalan baik sekali. Apalagi untuk PLLU sendiri kan kita setelah praktek programnya juga, setelah kita ada OJT kan Mas. Iya, betul. Langsung ke dunia lapangan
sekitarnya. Mm-mm. Itu makin termotivasi lagi ketemu senior yang sudah kerja. Iya, Oh, ini dunia nyata yang kita biasa di lab itu kan pakai pesawat mainan gitu, Mas. iya benar. Ini Masih ketika kita OJT masih simulatornya lah. yang di dalam pesawat itu nyawa semua. Iya gitu, Mas. Ketika OJT itu kita tahu bahwa yang kita ngontrol setiap komunikasi ataupun kata-kata yang kita lakukan itu pun bagian dari PLLU dan berhubungan dengan spek penerbangan, itu berhubungan dengan keselamatan seseorang gitu, Mas. Benar. Keselamatan seseorang yang dimana dia tuh di pesawat, tapi dia juga punya keluarga kan, Mas. Iya betul. Nah, seperti itu. Nah, itu kenapa kita pun di lab dosen ataupun instruktur dari PPI sendiri selalu menekankan itu, Mas, bahwa kita kerja ini buat nyawa orang seperti itu, Mas. Kita Benar. disiapkan buat nyawa orang, keselamatan penerbangan, dan itu tidak bisa main-main, Mas, masalah itu. Benar. Paling Seperti paling itu. simpelnya adalah kita mikirin aja mesti dalam pesawat itu orang tua kita atau keluarga kita gitu aja. Betul. Kalau kita Betul, udah Mas. mikir ke situ, buat kita kerja main-main kayaknya nggak mungkin gitu. Betul, Mas. Gue selalu memposisikan Sebenarnya kayak gitu cuman sih. siap. Siap, Mas. Apalagi kan di PPI sendiri kan antara TPU, TNU, TLB, PLLU, dan pilot pun penerbang kan sinkron, Mas, jadi satu. Benar, saling Ya, saling sinkron ujung-ujungnya lah buat mereka semua. keselamatan penerbangan itu sendiri. Boleh saja mungkin PLLU kerjanya udah bagus, tapi misalnya dari mekaniknya seperti apa, ataupun dari pilotnya seperti apa, ataupun sebaliknya mungkin pilotnya sudah bagus, tapi ada dari unit lain yang kurang maksimal, kan sangat fatal, Mas. Iya, Makanya untuk kalau dunia penerbangan sendiri dan sampai sejauh ini memang gimana? Mas, Iya gimana? saya Mas, jadi saya lanjutkan. Jadi buat dunia penerbangan sendiri memang aturannya sangat ketat antar unit, dan Pasti. memang itu kenapa ya kita harus dididik, kita punya benefit yang lebih ketika menjadi seorang taruna seperti itu, Mas. Nah itu Dengan aturan-aturan seperti itu. pesan gue juga sih, maksudnya pesan ke lu buat nyampein ke teman-teman semua, ke adik-adik semua. Maksudnya jangan pernah ada yang nganggep dirinya tuh paling gimana gitu. Kadang kan ada ya dalam diri kita, maksudnya kita pengen paling dilihat, kita paling wah atau gimana gitu. Itu pasti akan ada sisi kayak gitu, pasti ada gitu. Betul. Maksudnya Betul. harus ditanamkan sama di diri kita gitu. Adik-adik semua yang di sana, ya jangan pernah merasa dirinya tuh paling apa ya? Ya paling benar, paling dibutuhin gitulah kasarannya. Karena kita kan semua Betul. apa ya, saling membutuhkan gitu satu sama lain, saling memang harus menjaga satu sama lain tuh. Gimana caranya lingkup penerbangan tuh aman gitu, mau dari pilot, dari pramugari, dari teknisinya, dari ATC-nya, dari teknik bangunan landasannya, semua kan saling kontribusi gitu. Betul, Mas. Nah mumpung Mas. lu masih di sana gitu, maksudnya harus didoktrin ke teman-teman sama ke adik-adik semua, jauhin pikiran kayak gitu loh. Betul, Mas. Jadi memang dalam setiap kesempatan juga sudah saya sampaikan gitu kan. Satu prodi contoh saya ambil kayak PLLU gitu kan. Kita dari PLLU sendiri kita tidak bisa bekerja gitu, Mas. Kita tidak bisa bekerja dengan baik ketika menjadi seorang ATC tanpa ada alat navigasi yang dirawat oleh rekan-rekan TNU gitu kan. Betul. Mas. Dan begitupun dari seluruh aspek, misalnya sudah berjalan dengan baik, tapi ketika pilot tidak menjalankan prosedur, ya sama aja, yang kena ya juga semua. Ketika ada suatu kejadian, ya mohon maaf, bukannya kita mengarah ke sana, cuman kalaupun sampai ada, itu kan yang kena itu kan bakal semua faktor, Mas. PLLU-nya kena, Benar. TPU-nya juga, kemudian Diselidikin lah tubuhnya semuanya. juga, penerbangan juga.
Nah, seperti itu. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu memang eh, sering sekali disampaikan kalau dan kita juga sering tekanin kalau tidak ada prodi apapun di sini yang mungkin lebih merasa lebih keren atau mungkin lebih wah, cuman yang seperti Mas katakan tadi, kita semua sinkron jadi satu Benar. dan kalaupun salah satu di antara kita tidak bekerja dengan maksimal, ya mohon maaf sangat membahayakan keselamatan banyak orang seperti itu, Mas. Benar-benar. Soalnya masih masih banyak, maksudnya di aktualnya gue ngalamin pribadi, maksudnya gue tidak mau nyudutin satu pihak gitu ya, tapi ada lah, maksudnya Yep, ada satu aspek yang merasa bahwa dirinya paling paling punya power, dirinya paling wah dilihatnya gitu. Jadi mereka kayak ngebuang sisi manusianya gitu loh. Jadi gue pengen apapun kita gitu, maksudnya jurusan apapun kita, pekerjaan kita apapun, sampai sampai ke porter sekalipun di penerbangan itu kan pasti ngaruh banget gitu loh. Jadi betul, Mas. harus Betul. tetap apa ya, memanusiakan manusianya lah gitu. Betul, Mas. Jadi memang eh, sebenarnya kalaupun ada seperti itu, kalau menurut saya itu oknum mungkin, Mas. Betul, itu oknum Maksudnya benar. itu mungkin oknum satu satu dua orang seperti itu. Cuman mayoritas yang kita lihat kan alhamdulillah sudah baik. Dan Iya. itu pun berawal dari kita pendidikan di Taruna juga sepertinya, Nah, Mas. itu dia Sudah makanya. kita didik entah dari kita apel. Nah, itu kenapa kan sering sekali ditekankan masalah jiwa korsa gitu kan, Iya, Mas. Jiwa korsa tidak peduli mau prodi apa, intinya satu angkatan seperti itu kan, Mas. benar. Apel lengkap, makan lengkap, seperti itu, Mas. Makanya ada di luar asrama mungkin kita ada sarasehan gitu kan, antar kota, terus Nah, reunian gitu-gitu kan, betul. maksudnya kita buat jalin silaturahmi antar semuanya lah, satu angkatan Nah, kita kalau itu gitu. siap, siap, Mas. Kalau sarasehan itu kan buat kontingen kan, Mas, buat Iya, kontingen yang kontingen. satu daerah. Nah, bagusnya kan satu daerah itu kan terdiri dari berbagai prodi itu, Mas. Iya, benar, itu dia. Nah, jadi di situ bisa lebih membaur dan lebih sinkronnya tuh di situ sih, Iya, Mas. biar Benefitnya biar itu. biar kebangun dari awal kan dari situ sebenarnya, supaya kita jadi lebih kayak Betul, keluarga Mas. lah. Soalnya di Betul. aktualnya adalah yang gua nggak, maksudnya gua nggak pengen terjadi gitu. Tapi banyak yang notabene oknum lah bisa dibilang. Satu angkatan pun maksudnya eh, bisa, dan mereka dengan sadar gitu, maksudnya untuk ngejatuhin satu angkatannya gitu. Itu tuh di aktualnya ada. Makanya tadi gue bilang ke lu, Betul. mumpung lu masih di sana dan masih memang menjabat di komandan resimen yang notabene bisa dipercaya omongannya dan didengar lah. Jadi gue pengen Siap, satu Mas. angkatan, bahkan lu sama junior pun eh, tidak apa ya, tidak melepaskan unsur bahwa kita tuh sama-sama manusia aja gitu. Karena beda sekarang sekarang mungkin lu Siap, betul, Mas. bisa bisa ngomong maksudnya kayak gitu ya. Tapi di aktualnya adalah ketika kita sudah mengenal uang gitu ya. Dalam artian udah dapat uang Nah, dari itu mungkin hasil tantangannya kerja lebih kita. beda lagi. Iya, makanya dari awal harus di benar-benar digodok bahwa jangan melepaskan sisi manusianya gitu. Hanya karena mereka ingin ingin menggapai apa ya, obsesi mereka untuk menjabat di satu jabatan gitu ya, misalnya ada oknum yang menghalalkan segala cara gitu, jelek-jelekin satu angkatannya, jelekin Eh, satu individu ini supaya dia jatuh gitu. Aktualnya seperti itu, gue nggak menutup kemungkinan, maksudnya karena itu kejadian gitu loh, dan gue nggak pengen itu kejadian di kalian juga gitu. betul. Siap, Mas. Jadi memang kalau memang seperti itu kita juga memang harus akuin itu memang mungkin masih terjadi. Cuman yang bisa kita lakukan apalagi sebagai taruna dan posisi saya sebagai komandan resimen adalah
ya bagaimana hal-hal seperti ini kita minimalisir gitu Mas. Betul. Kita minimalisir dan kemudian ketika ada orang-orang seperti ini yang kita deteksi mungkin ada, ya kita kompakin gitu Mas. Maksudnya kita kasih briefingan seperti apa, kemudian dari teman prodi dia seperti apa, teman barak dia seperti apa, sehingga memang briefingan atau santi aji yang mereka dapatkan juga itu benar, karena memang yang tadi Mas sebutkan itu sebenarnya berawal dari diri dia pribadi dan juga dari pendidikan yang dia jalani sebenarnya Iya Mas. benar. Seperti itu. Jadi memang ya kalau mau dibilang tugas sih memang kita tidak bisa rubah seseorang sih Mas, balik lagi ke dia, cuman setidaknya tugas kita ngasih tahu gitu Mas kan. Ya Ngasih tahu mengingatkan orang lah. itu biar. Nah, Mengingatkan sejak dini. sebenarnya yang saya bilang kan Lanjut. ya Mas, jadi yang misalnya saya singgung tertarik tadi kalau Mas bilang kalau sudah di dunia kerja kan terobsesi masalah uang mungkin Mas ya. Terus Betul. kemudian ke arah sana kan. Itu sebenarnya hal-hal seperti itu bibit-bibitnya itu kita tahu itu seperti di kehidupan ketarunan misalnya. Kalau saya buka sedikit misalnya kita kan punya sebuah lembaga legislatif Demustar kan Mas. Iya. Nah, jadi lembaga Demustar ini kalau saya samakan mereka nih yang mengatur jalannya kinerja resimen, dan sekalipun clearance yang misalnya dari junior dikasih apresiasi seperti apa, misalnya contohnya uang, nah itu bisa digunakan sama Demustar. Kalian boleh junior misalnya lebih santai, lebih tidak usah terlalu tegang sama senior, mendapat sebuah reward, tapi dengan teman-teman di satu angkatan harus tetap kompak seperti itu. Itu yang menjadi sebuah goal kita gitu Mas. Maksudnya di resimen ataupun demonster, intinya satu angkatan itu kompak dalam sebuah kegiatan yang positif gitu Mas. Benar. Kalau misalnya mereka kompak dan kegiatannya itu positif, tentu ada reward dari resimen dan juga pun demustar yang itu didapat setelah mereka lakukan hal-hal positif. Jadi jatuhnya lebih ke sebuah penghargaan. Jadi mereka tuh bangga lakukan sebuah kebaikan dan bangga untuk kompak. Nah, itu Iya tindakan benar. kita buat meminimalisir seperti itu. Walaupun kita tidak bisa menjamin 100% kalau uh, mereka ini ataupun tidak adanya oknum-oknum seperti yang akan terjadi di dunia kerja, Mas. Setidaknya kita sudah melakukan ataupun meminimalisir hal itu, karena balik lagi ke orang itu masing-masing Iya benar. ataupun balik ke itu sih Mas. Ya itu aja sih, maksudnya gue pengen, kadang kan ada ya yang senior yang pengen, ya maksudnya bukan pengen ya, ada senior yang bisa dibilang bodo amat sama juniornya gitu lah ya. Jadi mereka mikirin diri sendirinya gitu. Gue paling paling apa ya, paling nggak bisa gue, maksudnya justru gue pengen junior gue malah kalau bisa jadi atasan gue gitu di kantor. Oh gitu ya Mas. Gimana gimana caranya gue pengennya junior gue tuh jauh lebih baik gitu, karena kan itu ada kepuasan sendiri nantinya gitu loh, ketika junior kita jauh lebih berhasil dari kita, kepuasan sendiri aja gitu loh. Ya Mas, kalau di resimen sendiri sih Mas, resimen sama eskul misalnya Mas. Kalau dari saya pribadi percaya Mas. Dan saya pernah baca juga kan Mas, sebuah buku kalau misalnya kesuksesan sebuah angkatan itu ditentukan dari kesuksesnya juniornya Mas, ataupun adik-adiknya gitu Nah Mas. itu dia. Kalau juniornya lebih sukses, berarti yang bagus, oh ini seniornya nih, didiknya seperti ini. Jadi Benar. otomatis ya kita harus bangga gitu kan Mas, kalau ada orang yang lebih baik daripada kita apresiasi, dan ya gitulah harus kita ngasih sebuah apresiasi, bukannya malah kita wah ini junior gini gitu kan Mas. Maksudnya jangan justru kontradiktif dari itu, tapi harus Betul. bangga kita kalau misalnya ada junior yang lebih baik gitu. Wah ini orang lebih baik, berarti kapasitas dia mungkin memang seperti ini, atau mungkin karena kita yang berhasil membangun kapasitas dia, membuat dia lebih berkembang, kan ada kebanggaan itu juga dari setiap angkatan. Jadi saya kira Iya. eh,
seperti itu kalau misalnya ada junior yang justru lebih sukses, bahkan kalau misalnya kita main di jabatan di resimen mungkin Mas, ataupun di eskul misalnya. Kan kita punya eskul besar, eskul besar kan ada drum band sama paskib ya Mas. Iya benar, itu paling menonjol. Nah, nah, drum band sama paskib otomatis kan punya batch-nya angkatan berapa gitu kan Mas. Iya, Nah itu dia Mas. Kan kemudian ketika junior masuk otomatis akan regenerasi. Nah tugasnya seniornya ini bagaimana agar junior-junior di drum band ataupun paskibnya harus lebih baik daripada mereka. Dan ketika itu sudah lebih baik, oh itu bangga banget Mas sebagai iya, senior yang melihat juniornya ini sudah justru lebih baik, dan itu pun terjadi sampai sekarang, dan kita harap dari hal seperti itu berkembang lebih bukan hanya di eskul sih Mas, lebih ke jabatan-jabatan lain ataupun di dunia kerja nantinya seperti itu. betul, karena mereka sudah belajar di dalam asrama kayak gitu. Ya Mas, itu Iya, sih Mas mungkin kurang lebih. seneng seneng aja maksudnya. Nggak tahu ya, mungkin terlalu idealis atau gimana gua, tapi emang gue pengennya kayak gitu. Gue pengen junior gue tuh lebih bagus dari gue gitu. Ya Mas, betul betul. Walaupun banyak di luaran sana yang sampai sekarang pun ada yang jelek-jelekin. Sorry ya, maksudnya ada yang jelek-jelekin kok angkatan sekarang kayak gini gitu. Kok angkatan yang sekarang kok kayak gini gitu. Maksudnya gue nggak diam gitu aja. Makanya gue bikin video kayak gini juga supaya mereka kebuka gitu matanya. Maksudnya apalagi yang satu angkatan sama gua, terus ada senior yang satu angkatan juga, terus ada yang memang belum masuk dan pengen tahu. Ya gue pengen jalin jalin hubungan tuh, bahwa gua yang notabene jauh sama lu nih bisa ngobrol. Makanya sebenarnya gue pengen ngobrol langsung gitu, karena kan memang kondisinya di sana masih masih belum boleh orang luar masuk ya, sekalipun alumni ke area asrama. Eh, Belum boleh sama sekali karena memang kondisi pandemi kan Mas. Jadi memang protokol Iya, kesehatannya cukup ketat di sini Mas. iya. Tuh gue Seperti itu. nanya sama Naval sih kayak gitu. Padahal gue pengennya sebenarnya gue main ke sana terus kita ngobrol gitu. Apalagi gue lihat di sana udah ada satu ruangan yang di desain sebegitu bagusnya untuk sharing lewat video gitu. Oh iya Mas, ada. Memang fasilitas semakin berkembang Mas. Entah di SEM juga ada, di perpustakaan juga semakin bagus ya Mas. Iya, itu kan maksudnya suatu kepuasan juga buat gue gitu, ketika wah gila. Maksudnya sekolah sekolah gue dulu sekarang jadi semakin bagus gitu. Selalu gitu biasanya Mas. Iya, dari kita SD, Biasanya kalau kita SMP. lulus udah jadi alumni, Tapi nggak ya Mas. nggak nggak nyesel. Maksudnya gue Jadi alumni udah oh lebih bagus nih. nggak ada nyesel sama sekali. Maksudnya justru gue makin bangga gitu ketika sekarang STPI makin luar biasa. Gue lihat dan orang lain peminatnya jadi jauh lebih banyak lagi. Bangga Kan itu Mas. kebanggaan sendiri. Gue ada di satu bagian itu gitu loh. Halo, Jat, halo, waduh, Jat, Halo Mas, jelas sih Mas. iya soalnya suara lu doang, videonya nge-freeze tadi. Oh siap, siap Mas. Tapi kedengaran Mas, sudah aman Mas. Aman-aman sekarang aman. Biasalah sinyal. Siap Mas. Iya gue demen aja, maksudnya justru gue pengennya datang langsung sebenarnya ngobrol sama lu sama sama yang lain gitu. Tapi semisal pandemik ini udah beres, itu ada kemungkinan akses untuk ketemu sama lu sama yang lain gitu, boleh nggak sih sebenarnya? Kalau sekarang, Boleh mungkin Mas. kalau Boleh zaman Mas. Cuman kalau kalau zaman pandemik kalau zaman gue dulu kan maksudnya nggak ada perizinan apa-apa.
masuk aja gitu. Zaman dulu masih bebas gitu. Ya Mas kan kalau sekarang pun kita kan pendidikan kan via online Mas. Cuman kalau misalnya kita berbicara sebelum pandemik ya Mas. Iya. Biasa orang luar ataupun keluarga itu boleh ketemu ketika pesiar Mas. Kita masa pesiar atau weekend. Itu pun ketemu di Gedung Serbaguna seperti itu Mas. Dan Nah, yang ada set up apa ruangannya gue lihat itu di perpus ya. Ada tuh yang bagus di tuh satu ruangan. perpustakaan itu ada sebenarnya ruangan yang bagus untuk itu ada di perpustakaan sama di Sam Studio Mas. Nah, kalau misalnya kalau Sam Studio yang kalau setelah siapa Mas? pandemik ini kelar nih misalnya nih, Siap. lebih cepat lah semoga ya, mestinya lebih aman, lebih Amin. lebih beresnya lebih cepat. Jadi kan kita enak juga. Nah, kalau kayak gitu kondisinya udah benar-benar aman, semisal kita pengen ketemu di ruangan itu bisa nggak sih? Maksudnya kayak gue pengen ketemu lu nih, ketemu di ruangan itu bisa di hari biasa gitu. Boleh sih Mas, cuman memang boleh sih Mas. Cuman kan harus ada perizinan ke Pusbangkarnya Mas, Pusat Pembangunan Karakter yang memang langsung di atasnya resimen gitu Mas. Kemudian harus ada janji terlebih dahulu dan untuk hari biasa sih kan pendidikan sih Mas. Kendalanya di situ sih Mas mungkin. Berarti weekend ya bisanya ya. Misalnya weekend, cuman kalau misalnya weekend di hari biasa, kalau memang tidak ada janji, biasanya Taruna lebih pilih pesiar Mas. Oh gitu. Pesiar ya Mas. Cuman kalau misalnya ada janji dan memang sudah uh, dijadwalkan dari awal, mungkin memang bisa sih Mas Tapi seperti itu. kalau misalnya itu perizinannya berarti harus dari guanya yang izin atau dari lu? Dari Masnya dulu mungkin nanti ke Pusbangkar seperti itu Mas. Oh, gua ngomong gua mau bikin video misalnya sama lu nih. Siap betul Mas. Apalagi Mas kan juga bagian dari alumni kan Mas. Iya benar. Seperti itu Mas. Pengen aja Kalau mesti. tapi mungkin ketemunya bukan sama saya mungkin Mas kan. Insya Allah kan saya udah wisuda mungkin ya. Oh, udah kelar ya. Iya Mas. Mungkin sama junior saya nanti Mas. Insya Rencana Allah. rencana kalau sesuai schedule emang wisuda angkatan lu kapan? Insya Allah September Mas. Oh, Insya Allah September ini. September. Siap Mas. Uh, Makanya sekarang lagi garap-garap skripsi dong nih ya. Mas, tugas akhir. Ya lagi deadline banget dong berarti sekarang nih. Iya Mas. Emang udah dari tahun lalu sih Mas kita udah mulai sempro, seminar proposal. Udah dari tahun lalu kemudian Bimbingan kayak gitu sekarang ketemu kita langsung. kembangkan. Enggak Mas, kami bimbingan online sama pembimbingnya Mas. Oh, jadi terkendala ya semuanya ya. Iya Mas, agak ribet sih sebenarnya untuk masalah tugas akhir di masa pandemi. Iyalah, lewat online mana puas kita bimbingan. Seperti itu. Iya Mas, Tapi gue apalagi nggak kan banyak nggak yang perlu ngerasain kita sih. tanyakan. Gue nggak ngerasain bimbingan di Oh dalam siap. asrama. Oh Soalnya gue di luar ya Mas. ngambilnya gue non diploma kan. Oh siap. Kalau Siap Mas. di dalamnya gitu. Kuliahnya lagi ya pas di luar, begitu udah lulus sudah kerja baru kuliah lagi. Betul Mas. Siap. Tapi jam malam harus tidur masih ada nggak sekarang? Jam malam harus tidur ada Mas, jam 10 sampai jam setengah 11 itu Mas. Di jam itu berarti nggak boleh ada kegiatan lagi ya? Betul Mas. Jadi kan sesuai dengan peraturannya kan Mas. Kan Taruna kan juga harus bangun subuh Mas.
Jadi kan jam tidur memang sudah diatur seperti itu. Kalaupun memang ada jam tambahan misalnya mau mengerjakan tugas akhir ataupun ada tugas-tugas dari pendidikan itu bisa melalui perizinan ke pembina jaga, Mas. Seperti itu. Sekarang pembina Auri semua atau ada dari pihak STPI? Auri semua, Mas. Kebetulan Auri semua yang untuk jaga langsung di asramanya, dan dari STPI-nya juga ada sekarang jadi tim Satgas, Mas. Dari ASN, seperti itu. Tim Satgas gimana tuh maksudnya? Tim Satgas di PPI sendiri, Mas. Jadi memang menekankan untuk protokol kesehatan setiap taruna yang kembali memang diawasinya memang sangat ketat, Mas. Karena kan untuk bicara pandemi sendiri kan seperti itu, Mas. Protokol-protokolnya kan kita kemarin juga masuk rapid dulu. Iya. Kemudian di karantina dulu. Nah, nanti ada rapid lagi setelah 1 minggu. Berarti di Bimtar sekarang nggak ada dari pihak PPI ya? Auri semua? Di Bimtar di Curug 1 mungkin ada, Mas. Cuman posisinya saya di tower kan, Mas. Jadi untuk monitor langsung mungkin saya belum. Ya, tapi intinya tower, masih ada berarti dari pihak PPI yang di Bimtar ya? Nggak full Auri gitu? Masih ada, Mas. Masih ada. Masih koordinasi terus sama pembina jaga dan juga dari Taruna juga masih sering koordinasi, Mas. Jadi kangen barak aja sih kalau ngomongin kayak begitu. Iya, Mas. Sayangnya nggak bisa main, masih belum bisa main karena pandemik. Betul, Mas. Memang protokolnya juga sudah diatur seperti itu, memang sangat riskan sih, Mas. Iyalah, kita harus ngikutin lah. Nggak boleh gimana juga. Tahu udah diatur, kita harus ngikutin. Buat kebaikan kita juga kan. Ya kan setiap aturan kan harus diikuti itu, Mas. Ya ujung-ujungnya memang aturan dibuat buat kebaikan kita juga, Mas. Benar. Tapi next misalnya ngobrol-ngobrol lagi nggak masalah lah ya. Siap, Mas. Nanti menyesuaikan sama waktu saya, Mas. Iya, nyesuaiin sama waktunya Mas juga paling. Siap. Maksudnya takut kemalaman juga, nggak enak juga gue ganggu. Oh, siap. Tapi nggak apa-apa sih, Mas, cuman gimana? Nggak apa-apa sih, Mas, kalau misalnya ada kegiatan seperti ini otomatis tadi saya izin pembina juga sih, Mas. Oh, tadi ya izin dulu nih. Izin dulu, Mas, nggak apa-apa. Bilangnya gimana? Mas. Sosialisasi tentang kampus, Mas. Oh gitu. Siap sama senior alumni juga. Iya, gue senang aja sih, maksudnya sharing hal-hal kayak gini tuh asik sebenarnya. Nggak habis-habis sih, Mas, kalau mau dibahas. biar jauh lebih luas lagi aja, maksudnya jangkauannya PPI Curug ke orang-orang tuh, ke masyarakat. Ada PPI Curug nih gitu. Gue pengen ngasih tahu orang tuh yang mungkin notabene belum tahu jadi lebih tahu, yang udah tahu jadi lebih tahu gitu kan. Oh, siap, Mas. Siap. Semoga lancar terus, Mas. Amin. Ya, buat channelnya, Mas. Buat lu juga lah, skripsinya lah. Semuanya lah. Amin. Satu angkatan lo semoga lancar semua. Amin, Mas. Iya, terima kasih, Mas. Sama-sama. Nih di sekarang nih, kesempatan sekarang, maksudnya sebelum udahan, ada yang pengen disampaikan nggak? Maksudnya buat teman-teman, buat adik kelas kita juga yang notabene pengen masuk sekolah kedinasan, terus apalagi yang udah nentuin pilihan buat masuk ke PPI Curug gitu pesannya. Oke. Dari saya pribadi untuk adik-adik saya yang bakal bergabung bersama Politeknik Penerbangan Indonesia khususnya, apalagi dalam masa tahapan tes sekarang, tetap semangat. Kemudian persiapkan dirinya dalam setiap tahapan tes. Jadi maksud saya ketika kita sudah tahu jadwal tes SKD seperti apa, pelajari SKD itu soal-soalnya apa saja, tahun-tahun sebelumnya apa saja. Setelah lulus dari situ, pelajari lagi tahapan selanjutnya apa. Kemudian kesehatannya seperti apa dijaga, kan kesehatan juga paling penting. Kemudian kesamaptaan, mulai berlatih juga di rumah, olahraga, dan persiapkan wawancara. Apalagi kan banyak banget di YouTube sekarang udah
sharing semua tentang tips wawancara yang baik dan benar, dan kemudian yang paling penting motivasinya dijaga gitu. Harus tahu dulu taruna itu seperti apa, peraturannya seperti apa nanti, prospeknya seperti apa ke depannya, dan banyak manfaatnya seperti apa juga. Dan jangan lupa berdoa juga, karena kalau kita sudah berusaha tidak disupport sama doa juga saya rasa kurang lancar ataupun mungkin kurang afdol lah, seperti itu. Benar. Tapi kalau kita sudah berusaha, insya Allah sudah berusaha keras, insya Allah tidak akan mengkhianati usaha kita hasilnya itu. Betul. Saya kira seperti itu. Dan begitupun ketika nanti masuk di PPI pun banyak yang bisa dieksplor, kecuali bukan cuma pendidikan, Mas. Benar. Bisa di organisasi baik resimen ataupun Demustar, sebanyak-banyaknya bisa. Di sini sekolah kedinasan itu bukan terkekang-kekang banget, enggak. Sekarang sudah banyak banget ide-ide inovasi yang dikeluarkan bahkan oleh junior-junior kita sendiri. Artinya kebebasan itu sudah terbuka, apalagi untuk milenial sekarang. Jadi betul. Saya kira sekarang sudah sangat enak lah. Kehidupan di barak pun sangat baik. Hal-hal simpel sebenarnya di kehidupan aja, saling menghargai, etikanya seperti apa, dan hal-hal yang memang harus kita lakukan sebagai seorang manusia di luar sana. Sebenarnya penekanannya seperti itu. Dan insya Allah kalau memang sudah punya motivasi itu, dan jangan lupa juga jadiin orang tua sebagai motivasi juga kan, sebagai anak. Betul. Kita harus banggain orang tua. Itu yang saya percaya, dan yang paling penting, yang orang yang paling siap menurut saya pasti yang paling berhasil. Amin. Betul. Itu sih, Mas. Iya. Apa ya, senang sih gue, maksudnya dapat sudut pandang baru juga dari lu pribadi yang notabene masih pendidikan di sana. Jadi gue ada yang belum tahu, jadi gue tahu juga gitu. Siap, betul. Semoga sih harapan gue bisa bermanfaat sih sebenarnya apa yang kita buat sekarang. Ya, Mas, nanti bagi adik-adik yang mungkin mau bertanya kan bisa langsung juga ke Mas kan, atau mungkin hubungin saya langsung juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ada waktu nanti bisa dibahas seperti itu, Mas. Kamu nanya tentang apapun, insya Allah kalau saya tahu pasti dijawab. Benar. Itu. Sesuai pun tentang resimen atau organisasi nggak apa-apa. Sesuai kapasitas kita lah kita jawabnya ya. Nah iya, Mas, kalau saya tahu saya bilang tahu. Benar. Kan. Kalau tidak ya itulah sesuai kapasitas gitu kan. Masalahnya kalau kita ngobrolin tentang STPI Curug panjang banget kalau kita nggak bagi-bagi. Nah itu dia, Mas. Itu dia, panjang banget. Iya, jadi nextnya mungkin masih berkesempatan lah ya kalau misalnya elunya ada waktu juga gitu. Insya Allah, Mas, kalau memang ada waktu nanti saya infoin ke Mas. Yang penting tujuannya kan baik buat anggain STPI juga ataupun PPI-nya juga, Mas. Gue pengen sharing aja sih, Masnya, tentang STPI itu seperti apa gitu. PPI Curug lah sekarang namanya. Iya, PPI Curug memang harus kan orang udah sering biasa bilang STPI kan enak. Iya, kebiasaan. Itu kan sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Iya. Jadi ya seperti itu. Jadi sekarang udah berubah ya namanya. PPI, Mas. Saya sih terima kasih, Mas, dari sudut pandang sebagai taruna melihat alumni senior yang pernah pendidikan di sini dan kemudian masih peduli sama kampus dan masih peduli dengan nama besar alma mater. Menurut saya terima kasih banyak, Mas. Dari sudut pandang taruna, memang kami juga dan saya pribadi pun sebenarnya sangat senang sebenarnya, Mas, untuk bicara hal-hal yang dibutuhkan orang banyak ataupun orang awam. Iya, Kak. Yang punya minat masuk ke sini. Benar. Balik lagi sih sebenarnya karena gue seneng ngobrol aja sama orang-orang baru tuh, seneng aja gitu. Sama seneng sharing sih sebenarnya dari dulu di SMK ya, di STM tuh emang seneng ngomong gitu. Sampai ke asrama juga ya seneng aja sharing sama teman-teman, sama junior, sama semuanya orang-orang yang notabene memang membutuhkan kan. Kalau sharing gitu kan menambah informasi kan, Mas. Bener. Maksudnya gue juga kan ini, maksudnya dalam artian gue
bilang ke lu, gue tidak pernah menganggap diri gue lebih pintar atau gimana dari lu dan semuanya gitu. Karena Siap Mas. gue mikirnya dari setiap orang ada yang bisa kita ambil gitu, pelajaran yang bisa kita apa ya, bisa kita ambil dari setiap individu tuh pasti ada aja gitu. Siapapun itu sih Mas. Iya, Kan yang harus kita ambil tuh apa yang dia katakan Mas. benar. Dari Itu elu dia. aja tadi gue udah nangkep banyak banget, maksudnya apa yang sekarang terjadi kan gue nggak tahu gitu loh aktualnya. Gue cuma dengar dari orang-orang doang gitu, tapi gue tahu sudut pandang dari elu langsung yang notabene masih ada di sana gitu. Siap Mas. Siap. Terus jangan jangan pernah nganggap itu tadi, jangan pernah nganggap diri gue lebih pintar dari elu, cuman lebih duluan aja sekolah di sana gitu. Siap Mas. Siap. Saling saling ini aja, saling ngingetin sih sebenarnya, karena kan kita sebagai junior kadang takut gitu ya buat nyampein sesuatu gitu loh. Nah itu dia yang tadi sudah kita bahas itu kan Mas. Iya, padahal Selalu muncul stigma takut. padahal kalau dari gue pribadi sebenarnya justru gue malah butuh itu gitu loh. Gue malah Nah butuh butuh masukan dari yang adik-adik gue juga gitu, karena pasti pemikiran adik-adik gue bakal jauh lebih baik dari apa yang gue pikirin sekarang gitu. iya Mas, apalagi junior kita sekarang juga tuh banyak banget Mas pemikiran milenial yang luar biasa Mas, yang mungkin jauh lebih berkembang, jauh lebih baik, lebih inovatif itu banyak banget Mas. Bener, gue Untuk itu ngeliat ada banget. untuk itu ada resimen sebagai wadah untuk mereka menyalurkan aspirasi itu Mas. Seperti itu Mas. Iya, sepertinya sudah terlalu malam, kasihan juga nanti elunya istirahat. Siap Mas. Lanjutin next aja kali ya, nggak apa-apa ya. Siap Mas. Next time insya Allah nanti saya infokan Mas. Siap, ditunggu nanti selanjutnya seperti apa. Gue juga makasih Siap banyak, Mas. maksudnya responnya baik dari elu. Ya, Mas, saya juga minta maaf baru bisa terrealisasikan sekarang Mas. Ya nggak apa-apa kan, dari awal Sebenarnya juga gue bilang nyesuaiin waktu lu aja. Ya Mas, sebenarnya kan sebelumnya posisi saya kan belum di asrama Mas, takutnya terkendala sama kegiatan di luar itu kan masih belum terlalu ini Mas. Iya Jadi benar. memang menurut saya bagusnya langsung di asrama dan alhamdulillah baru kesampaian tahap 3 ini baru dapat kuota untuk masuk di tahap 3 ini Mas. Nggak masalah Ini sebenarnya, baru bisa menyesuaikan. karena dari Iya awal Mas, kan kemudian juga kemarin nyesuaiin. iya Mas, soalnya kemarin pas hari Jumat malam kemarin sebenarnya janjiannya pengen juga kan Mas. Hari Jumat malam terlaksana realisasi buat ngobrol sama Mas juga. Cuman kemarin kebetulan ada webinar Mas sama senior-senior instruktur, dosen-dosen dan pejabat-pejabat di kementerian juga di hari Jumat malam. Jadi masih terkendala. Iya nggak apa-apa, nggak masalah itu mah. Jadi baru bisa sekarang. Siap Mas. Makasih juga, maksudnya udah mau gitu loh. Siap. Siap Mas. Ya salamin aja lah maksudnya buat teman-teman semua yang di sana apa yang tadi kita bicarain. Siap Mas, insya Allah tiap ada kesempatan pasti hal-hal bermanfaat dan positif yang bisa kita bicarakan tadi insya Allah disampaikan Mas. Amin. Itu, Mas. Ya semoga baik-baik semua lah Siap. kalian di sana ya. Siap Mas juga sehat-sehat terus Mas. Amin, amin. Di kondisi pandemi seperti ini kan agak riskan untuk bekerja kan Mas Asli. dan untuk bersosialisasi dan sebagainya. Jadi Tapi kita kan dituntut. protokol kesehatan yang dari pemerintah. Nah itu dah Mas. Tetap menjalankan protokol kesehatan aja sih Mas, buat cuci tangan, jaga jarak, pakai masker gitu kan Mas. Pasti itu Supaya sehat terus Mas. karena buat diri sendiri juga maksudnya, dalam artian kalau kita udah Diri peduli sendiri sama dan diri orang sendiri lain. kan kita pasti bakal peduli buat orang lain juga gitu loh. Itu dia Mas, apalagi kan penyakit ataupun wabah corona ini kan bukan tentang kita sendiri kan Mas. Benar. Tentang orang yang ada di sekeliling kita juga. Gak boleh Kalau egois kita kitanya tidak gitu. disiplin, itu sih Mas. Kalau kita tidak disiplin sama diri kita, yang kena akibatnya bukan kita sendiri. Mm-mm.
Tapi ya banyak banget orang di sekitar kita Betul, betul. yang terdampak. Itu yang harus ditekankan sih sebenarnya, betul. Siap mas. Jangan egois. Ya mas, mungkin kita bisa menekan sisi kita punya ego masing-masing mungkin mas, cuman dari kitanya aja bisa menjaga atau bisa Iya, menekan lebih kecil aja. benar. Insya Allah lebih baik sih mas. Amin, Saya amin. pun juga masih banyak belajar saya mas, masih banyak belajar dan butuh banyak masukan juga mas. Ya nggak apa-apa karena Karena kita kan harus terus belajar sih kalau menurut gua. betul mas. Nah kan itu juga kenapa masuk di resimen juga sebenarnya intinya ya tempat buat belajar mas. Kita bisa tahu kekurangan kita di mana kan, batasan kita di mana sih mas. Iya, Itu mas. itu banyak yang belum tahu juga tuh resimen apa, demuster apa. Mungkin next kita bahas Siap. itu kali ya, seru kayaknya. Boleh mas. Boleh Biar mas. biar yang lain tahu. Mungkin nextnya ada kademus bisa kali ya. Ada mas, saya kebetulan satu barak sama Kak Demus di sini. Oh gitu. Iya, mungkin kalau misalnya kita mau ngomongin resimen sama demuster, ya ada lu sama ada kademusnya nanti. Siap mas. Nanti kalau bisa diusahakan sebelum kita regenerasi mungkin mas. Karena Iya, sekarang sedang tahap seleksi. iya makanya ya, tapi jangan sampai ganggu waktu lu di pendidikan aja sih. Ya sih mas, kami kan pendidikan dari Senin sampai Jumat. Cuman biasanya kalau ada tambahan kuliah umum, nah itu mungkin baru kita infokan. Tapi kalau minggu malam biasanya expect lebih free sih mas. Iya, tapi di pandemik ini berarti kalian nggak boleh weekend sama sekali ya? Nggak boleh mas, insya Allah sampai wisuda mas di asrama. Wow. Konsinyir mas, tes. Tapi keluar beli makanan gitu boleh dong? Nggak boleh mas, nggak Sama boleh. sekali nggak boleh? Nggak boleh mas sama sekali. Kan kita masuk sini juga rapid test dulu mas. Kalau Nggak, keluar sana kan di luar makanan deh, misalnya kebutuhan alat-alat buat mandi gitu. itu kebetulan sudah ada wadahnya mas. Jadi dari resimen nanti di atas setiap kebutuhan rekan-rekan taruna yang misalnya sabun atau misalnya apa, nah itu nanti dikoordinasikan dengan pembina terkait. Kemudian nanti menjadi satu aja mas. Jadi Oh, memang nggak semuanya keluar disatukan berarti. gitu. Mas. Iya mas. Taruna tidak diizinkan sama sekali mas buat keluar gitu. Iya, iya, paham sih karena menjaga kondisi demi kesehatan kalian juga sih sebenarnya. Betul mas. Itu dia sih mas. Soalnya kan kita di asrama mas. Kalau Betul. satu bisa berpotensi kan takutnya banyak kan mas kita di sini untuk menghindari Iya, hal itu, makanya protokol kesehatan di sini memang ketat banget sih mas. Makanya iya, dibilang konsinyur ataupun TC sampai wisuda ya nggak apa-apa. iya demi kebaikan Uh, kalian mah nggak apa-apa. dari kalau dari saya tingkat akhir juga masa-masa terakhir kan mas di asrama. Iya, ntar kalau udah lulus kangen ribet lagi. Nah itu nanti kayak kayak mas juga kan kangen sama kampus, susah Iya, mumpung masih bisa nikmatin datang selagi gitu. masih bisa nikmatin ya. Siap. Ya, Iya, mas. mungkin next itu kali ya pembahasan kita seru kayaknya tentang resimen sama demuster. Boleh mas. Nanti Kak Demus kalau diundang nanti saya coba bicarakan Ya, sama Kak semoga Demus ya mas. semoga bersedia dianya. Insya Allah bersedia sih mas. Open semua mas. Apalagi ada kesempatan dari alumni yang bermanfaat seperti ini kan mas. Pasti senang banget. Iya, alhamdulillah lah kalau gitu. Kita sama-sama sharing aja sebenarnya. Ya udah Siap. sekarang mungkin diudahin dulu kali ya Jat. Siap mas. Biar lu juga bisa istirahat kan, ya harus jaga kondisi juga di sana walaupun di asrama. Siap. Betul mas. Sekali Terima lagi kasih banyak mas. terima kasih banyak nih. Siap mas. Terima kasih banget. Sehat selalu mas. Stay safe mas. Amin, amin. Dan semoga channelnya bermanfaat buat para penontonnya dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua mas, dan Amin. bagi mas pribadi juga yang sudah punya wadah seperti ini. Amin. Gue pengennya kolaborasi sama kalian semua sih. Siap. Buat kenangan juga kan sebenarnya. Siap mas. Ya udah kalau gitu silakan istirahat. Semoga semuanya lancar. Siap.
Amin. Terima Ya. kasih Mas. Makasih Jat, sekali lagi Siap. Jat. Assalamualaikum. Siap Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas.